tangan, jangan lupa. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 12 IPS 3. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai 4 pilar kebangsaan atau 4 pilar negara. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ketut Adrianata, absen 13. Perkenalkan, nama saya Agung Modisi Layuda, absen 2. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Alitisya Dewi, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Nikoma Priskaria Nitri Aksari, absen 30. Perkenalkan, nama saya Igede Adi Arya, absen 6. 4 pilar kebangsaan atau pilar negara yang meliputi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu. Pilar negara dicetuskan oleh Taufik Kemas periode 2009 sampai 2014. Pilar negara yang pertama yaitu Pancasila. Kata atau istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Secara etimologi, Pancasila berarti dasar yang memiliki 5 sendi. Nilai-nilai dalam Pancasila ada 3, yaitu nilai dasar, nilai praksis, dan juga nilai instrumental. Nilai dasar yaitu nilai yang mempunyai sifat tetap atau tidak berubah. Nilai-nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai dasar Pancasila ini terdiri atas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar atau nilai ideal secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga yaitu nilai praksis, yaitu nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Sejarah lahirnya Pancasila diawali dengan janji dari pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini terjadi tepatnya pada tanggal 7 September 1944. Dalam sidang parlemen waktu itu, di bawah pimpinan Perdana Menteri Jepang yaitu Kuniaki Koiso, menyatakan bahwa Jepang berjanji akan memberikan hadiah kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan pembentukan Dokuritsu Jundi Kosakai atau BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chuosangiin, Jakarta. Ketuanya adalah Rajiman Widyodiningrat dan wakil ketuanya yaitu Ichibang Yoshiro yang merupakan orang Jepang dan Raden Panji Suroso. Tujuan dari sidang BPUPKI yang pertama yaitu untuk membahas dan merancang dasar negara Indonesia. 3 tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Konsep dasar negara oleh Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. Yang pertama, beri kebangsaan. Yang kedua, beri kemanusiaan. Yang ketiga, beri ketuhanan. Yang keempat, beri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Konsep dasar negara oleh Dr. Supomo, 31 Mei 1945. Yang pertama, persatuan kekeluargaan. Yang kedua, keseimbangan lahir dan batin. Yang ketiga, musyawarah. Yang keempat, keadilan rakyat. Selanjutnya, konsep dasar negara oleh Insinyur Soekarno, 1 Juni 1945. Perumusan Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang dua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan Trisila. Yang pertama, sosial nasionalisme. Yang kedua, sosial demokratis. Yang ketiga, ketuhanan. Rumusan Ekasila, gotong royong. Panitia 9 persidangan pertama BPUPKI berakhir, namun rumusan dasar negara Indonesia untuk merdeka belum terbentuk. Maka dari itu BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang berjumlah 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Alexander Andreas Maramis, Adi Kusono, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim,
Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Kerja keras dan cerdas dari Panitia 9 membuahkan hasil. Pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan isyarat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang PPKI. Tanggal 7 Agustus 1945, PPU PKI dibubarkan. Untuk menindaklanjuti hasil kerja dari PPU PKI, maka Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam bahasa Jepangnya bernama Dokuritsu Junbi Inkai. Anggota PPKI terdiri dari 21 orang diketuai oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Hasil sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945 yang terdiri dari pembukaan yang merupakan norma dasar negara muat 4 alinea antara lain tentang kemerdekaan Indonesia yang terperinci, asal politik dalam dan luar negeri, tujuan NKRI dan dasar negara Pancasila. Adapun rumusan Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Batang tubuh yang merupakan konstitusi tertulis, singkat, dan supel. Terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 ayat peraturan tambahan. Dikatakan supel karena selalu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Memilih I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Untuk sementara waktu, pekerjaan Presiden sehari-hari dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebelum MPR dan DPR terbentuk. Lambang Pancasila. Perancangan lambang negara dimulai pada Desember 1949. Beberapa hari setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. Kemudian, pada tanggal 10 Januari 1950, dibentuklah Panitia Lencana Negara yang bertugas menyeleksi usulan lambang negara. Dari berbagai usulan lambang negara yang diajukan ke panitia tersebut, rancangan karya Sultan Hamid II lah yang diterima. Setelah disetujui, jadilah lambang negara seperti yang kita kenal sekarang. Rancangan final lambang negara itu pun akhirnya secara resmi diperkenalkan ke masyarakat dan mulai digunakan pada tanggal 17 Agustus 1950 dan disahkan penggunaannya pada 17 Oktober 1951. Garuda Pancasila merupakan burung yang sudah dikenal melalui mitologi kuno di sejarah Nusantara Indonesia, yaitu tunggangan Dewa Wisnu yang berwujud seperti burung elang Raja Wali. Garuda dipakai sebagai simbol negara untuk menggambarkan negara Indonesia merupakan bangsa yang kuat dan besar. Warna kemasan di burung Garuda menggambarkan kejayaan dan kegunaan. Garuda memiliki sayap, paruh, cakar, dan ekor yang melambangkan tenaga dan kekuatan pembangunan. Jumlah burung Garuda Pancasila menggambarkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, antara lain 17 helai bulu pada masing-masing sayap dan 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 45 helai bulu di leher. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Pengaturan lambang pada ruang perisai adalah sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai terbentuk bintang yang bersudut 5 latar hitam. Yang kedua,
Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulat dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah. Yang ketiga, atau sila ketiga, Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai yang berlatar putih. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai berlatar merah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bawah bagian kanan perisai berlatar putih. Pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila disingkat P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru yang tercantum dalam Ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 di mana menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praksis bagi pelaksanaan Pancasila. Dalam perjalanannya, 36 butir Pancasila dikembangkan lagi menjadi 45 butir sebagai berikut. Pengamalan sila pertama. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Pengamalan sila kedua. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang sembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang ke-10, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Pengamalan sila ketiga yaitu 1. Mampu menempatkan kesatuan, peserta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta pada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan
dan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, yang pertama sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Pengamalan sila kelima, yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Pengamalan yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pengamalan yang keempat, menghormati hak orang lain. Pengamalan yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Pengamalan yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Dan pengamalan yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang ketujuh, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum. Yang kedelapan, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar slogan, Bhinneka Tunggal Ika merupakan gambaran dari bangsa Indonesia. Kedua cakar Garuda Pancasila mencekam sehelai pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika berwarna hitam. Menurut ungkapan Jawa kuno tersebut, secara harfiah mengandung arti bineka yaitu beragam, tunggal yaitu satu, ika itu. Maka dapat diartikan Bhinneka Tunggal Ika artinya beragam itu satu. Slogan tersebut memiliki gambaran yang sesuai dengan Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote tampak berjajar pulau-pulau dengan konstruksi yang beragam dengan ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat, dan lainnya. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 pada masa kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara berdasarkan usul Mohyamin, di mana saat BPUPKI antara Mei sampai Juni 1945 Muhammad Yamin menyebut-nyebut ungkapan Bhinneka Tunggal Ika itu sendirian. Satu Gusti Bagus Sukriwul atau temannya dari Buleleng menyambut sambungan ungkapan itu dengan Tan Ana Dharma Mangua. Pilar negara yang ketiga yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan latar belakang terbentuknya Indonesia, bisa disimpulkan bahwa NKRI merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar berbagai macam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. NKRI berdiri sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta.
NKRI menganut sistem republik dengan sistem desentralisasi, sehingga negara diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis yang dibentuk melalui pemilihan umum atau pemilu. NKRI merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah yang provinsi yang dibagi atas kabupaten dan kota madya. Bentuk negara yang dianut oleh Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 adalah kesatuan. Nilai persatuan dan kesatuan merupakan jiwa lahirnya NKRI karena menyadari tentang keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia secara jelas dapat dipahami dari dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. UUD NRI tahun 1945 manfaat adanya persatuan-kesatuan dalam kehidupan bernegara dapat kita rasakan. Manfaat bisa disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dan keamanan tetap terjaga. Kedua, memperkuat jati diri bangsa. Yang ketiga, adanya kemajuan bangsa dalam segala bidang. Keempat, terciptanya suasana tentram dan nyaman. Pilar negara keempat yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan negara yang tertinggi dan sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945 dapat disebut juga konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi adalah hukum dasar yang memuat aturan pokok atau aturan-aturan dasar negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi adalah keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintah negara dan tata hubungan secara timbal balik antara lembaga negara dan antara negara dengan warga negara. Garis besar materi atau isi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat bab 1, yaitu mengenai bentuk dan kedaulatan. Bab 2 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Bab 4 mengenai Dewan Pertimbangan. Bab 5 mengenai Kementerian Negara. Bab 6 mengenai pemerintah daerah. Bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Bab 7A mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Bab 7B mengenai pemilihan umum, dan bab 8 mengenai hal keuangan. Bab 8A, Badan Pemeriksa Keuangan. Bab 9, Kekuasaan Kehakiman. Bab 9A, Wilayah Negara. Bab 10, Warga Negara dan Penduduk. Bab 10A, Hak Asasi Manusia. Bab 11, Agama. Bab 12, Pertahanan dan Keamanan Negara. Bab 13, Pendidikan dan Kebudayaan. Bab 14, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Bab 15, Bendera, Bahasa dan Lambang serta Lagu Kebangsaan. Bab 16, Perubahan Undang-Undang Dasar. Sekian penjelasan mengenai 4 pilar negara dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan kami tutup dengan parame Santi. Om Santi Santi Santi.